Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan PPh pasal 23 dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu saya Ibu Widya Astuti Eskom MAK. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, sebelumnya ini merupakan salah satu ujian akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Emilia Habibah dengan NIM 1122116113 dari kelas MA22C1. Jadi saya akan membahas beberapa poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 23, ada pepotong dan penerima penghasilan PPh pasal 23, ada penerima penghasilan PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, tarif PPh pasal 23 dan contoh studi kasus PPh pasal 23. Langsung saja kita mulai bahas terlebih dahulu dari pengertian PPh pasal 23. Jadi, pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi, notes-nya adalah PPh 23 merupakan pajak dengan sistem pemungutan pajak withholding tax. Ya, jadi seperti itu. Lalu, apa sih pemotong dan penerima penghasilan PPh pasal 23? Jadi, yang pertama adalah pemotong PPh pasal 23 yaitu dari badan pemerintah, yang kedua yaitu dari wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga adalah penyelenggaraan kegiatan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Jenderal Pajak. Lalu selanjutnya adalah penerima penghasilan PPh pasal 23. Jadi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama adalah pembayar pajak dalam negeri, yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Objek PPh pasal 23. Jadi di sini ada beberapa objek PPh pasal 23. Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang keempat adalah hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud PPh pasal 21. Yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan. Yang terakhir adalah imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong. Selanjutnya inilah beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif 2%. Jadi imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh 21. Yang kedua adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua adalah tarif 15% sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud PPh pasal 21. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarif naik sebanyak 100%. Nah, terakhir ini adalah studi kasus PPh pasal 23. PT Alfilia merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Alfilia mendapatkan kontrak dari PT Alferik untuk menyediakan petugas satpam sebanyak 15 orang dengan mendapatkan imbalan jasa sebesar rupiah 25 juta. Jadi, petugas satpam tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Alferik. Jawabnya adalah PPh 23 imbalan atau fee. Jadi 25 jutanya kita masukkan di sini lalu dikali 2% yang merupakan tarif pajak ya. Jadi 25 jutanya itu imbalan jasanya dan dikali 2% yaitu tarif pajaknya. Jadi di total ya. Jadi 25 juta rupiah dikali 2% sama dengan 500.000. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai pajak penghasilan PPh pasal 23. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparan dan penyampaian materi karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.